Oke, selamat pagi, siang, atau malam saudara sekalian. Sini kami akan menjelaskan atau membagi sharing pengalaman kita dengan Tuhan. Jadi silakan menyaksikan. Oke, bro. Menurutku Tuhan itu apa atau siapa sih gitu? Tuhan itu apa gitu? Menurut saya secara pribadi Tuhan itu kayak tempat untuk saya untuk mencurahkan semua beban saya kayak gitu kan. Jadi misalkan saat ulangan gitu, kalau saya itu menyiapkan diri, misalkan saya akan menjawab soal semampu saya dan selebihnya serahkan ke dalam tangan Tuhan kayak gitu. Jadi hasil akhirnya tuh saya siap menerima apakah nanti nilai itu atau tidak kayak gitu. Benar. Kalau kau sendiri gimana? Kalau saya sendiri Tuhan ya, bicara Tuhan itu ibarat apa tempat kita berlindung atau tempat kita berlindungan gitu. Menurut saya itu Tuhan itu pribadi yang sangat penting sekali, nomor satu di dalam hidup saya gitu. Karena dia saya bisa hidup, bisa beraktivitas dimanapun itu ya, dengan baik-baik. Jadi menurut saya Tuhan itu adalah segala sesuatu yang saya segala sesuatu yang saya lakukan itu semua dari Tuhan gitu. Jadi Tuhan intinya itu Tuhan itu nomor satu lah dalam hidup saya gitu. Terus kira-kira dalam kehidupan kayak gitu ada pengalaman penting kan tidak pernah terjadi dalam hidup ini, saudara kayak gitu? Ya kalau bicara soal pengalaman penting dalam hidup saya mungkin banyak. Kadang pengalaman sedih, senang itu dalam namanya hidup pasti ada kan. Jadi pasti mungkin saya percaya itu semuanya itu terlaksana dengan sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Jadi saya percaya bahwa apapun yang terjadi, walaupun itu sedih atau senang, susah payah apapun itu, saya percaya itu ada Tuhan yang selalu campur tangan di belakang saya gitu, yang selalu mendorong saya untuk naik gitu. Jadi misalkan kayak saya dari kecil SD, SMP, sampai saya SMA, saya bisa sampai sekarang belajar normal saja begitu. Itu saya percaya itu karena ada campur tangan Tuhan yang selalu mendorong saya dari belakang. Nah, terus bagaimana ya? Dengan saya sendiri, Ya. Kalau pengalaman bersama saya Tuhan hadir dalam satu hidup kayak gitu. Iya. Ini sih ada seperti saya pernah ada itu saya pas masih pokoknya pas sebelum SD ya. Dan saya sakit apa nih? Sakit apa ini? Yang kayak biasa gitu. Oh, musuh lapar. Iya, kayak musim lapar kayak gitu. Jadi saya sakit musim lapar kayak gitu. Terus memang ujung-ujungnya kayak mau tewas kayak gitu, terus status kecil kayak gitu. Pokoknya kayak musim lapar kayak gitu sudah. Cuma hari itu saya punya nenek saya gitu dong. Nenek saya sakit kan dibawa saya ke kampung bareng. Kan seperti biasa lagi di kota kan, kalau tradisi kalau orang sakit kan ambil babi jangan ada tidak periksa kan. Ya, jadi dia periksa itu pas waktu itu juga saya babi itu kan melahirkan 9 babi gitu. Jadi dari 9 anak itu kita periksa itu tidak ada apa-apa kayak gitu. Tapi pas itu kan pas yang terakhir itu kayak macam ada di dalam perut itu kayak macam ada yang kotoran kayak gitu kan. Sudah kebetulan juga sama mama yang kasih periksa di perut lagi, jadi dia kasih bersihkan. Langsung bersih itu langsung saya didoakan lagi sama ini sudah. Terus langsung ya pulang lagi karena langsung kayak sembuh kayak gitu. Jadinya kayak biasa lah di sana kan. Ya, kayak kasih bersih penyakit dari babi gitu. Nah, Mungkin yang mungkin babi menjadi perantaraan kayak gitulah, tapi tujuannya seperti itu. nah, ya bro. Jadi kan sekarang kan zaman lebih modern, bro. Terus orang-orang cara berpikirnya mulai modern, mulai meningkat. Terus ini kita kan sebagai remaja ini menuju dewasa gitu. Jadi dalam remaja itu tantangan berat apa yang mungkin Ada kau biasa
menurutmu itu sangat berat gitu Kalau di remaja, di masa-masa remaja begini? kalau di masa kayak gini kan kebetulan juga kan di masa apa? Banyak macam modernisasi atau ya saat ini kan kayak misalkan persebaran apa HP terus sosial media kan banyak gitu. Jadi saya kalau misalkan mau buat konten kayak gitu, kan kayak saya buat konten kayak gitu begini, saya mau cari gambar tapi di Facebook. Terus saya cari gambar begini, terus sama lain itu yang keluar tuh kayak lain kayak gitu. Jadi di situ kita ditantang untuk apa? Sekarang ini kita harus mengendalikan kita apa pandangan terus bagaimana kita bersikap melihat gambar-gambar yang tidak baik kayak gitu. Dan juga apa? Nanti kita untuk mengendalikan kita berdiri dalam bermain HP. Misalkan mungkin kita mengurangi game atau bagaimanapun kayak gitu. Apalagi di masa remaja kayak gini kan kita lebih bebas kayak gitu lah. Iya benar. Dalam bermain game atau apapun kayak gitu. Kalau dari saya sih tantangan berat yang mungkin saya pernah alami tuh kayak mungkin tidak kurang lebih yang sama kayak tadi. Sekarang kan masa modern, jadi sosial media tuh banyak ya. Jadi misalnya kalau kita tuh semuanya tuh apa ditujukan kepada kita, jadi semuanya ada di depan mata. Jadi dari diri kita saja kita memilih, semuanya itu ada tapi kita memilih. Jadi kita menentukan apakah kita mau ikut jalan yang benar atau tidak gitu kan. Jadi menurut saya itu tantangan terberat tuh apa, kita harus menangkap kita punya ego gitu, kita punya ego, kita punya keinginan yang mungkin menurut dia tuh bagus, tapi mungkin menurut Tuhan tuh tidak sesuai dengan Tuhan berencana gitu. Jadi kita harus intinya kita harus menguasai kita diri dan kita bisa mengendalikan barang-barang sosial media atau barang-barang elektronik. Bukan kita yang harus kita yang kendalikan itu, bukan yang menjelaskan dia yang menjelaskan kita gitu. Menurut saya itu tantangan berat yang saya hadapi sampai sekarang gitu. Berarti boleh kesulitan untuk pengendalian. Nah, kalau itu selanjutnya ini tentang saudaraku, kalau punya bagaimana cara ini saudara membangun hubungan dengan Tuhan kayak gitu, biar lebih dekat terus juga bisa agar bisa menguasai diri yang menjadi saudara pelanggan dan juga sebagai masih remaja kayak gitu. Terus itu bagaimana cara ini saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berarti kita memang relasi hubungan gitu kan. Berarti kalau menurut saya itu salah satu caranya kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah kita mungkin salah satunya adalah caranya ibadah, terus mungkin baca firman Tuhan setiap hari, baca ayat satu ayat dua ayat yang minimal satu perikop lah baca ayat, terus mungkin sebelum kita lakukan sesuatu harus berdoa supaya Tuhan itu menuntun kita dalam kita aktivitas selanjutnya gitu. Jadi kita tidak jalan sendiri, tapi itu ada Tuhan yang selalu mendorong gitu. Jadi cara saya mungkin kalau untuk saya cara saya untuk berhubungan dengan Tuhan itu biasanya sih berdoa. Kalau tidak baca ayat berarti berdoa saja, atau melayani sesama, karena Tuhan sendiri yang bilang kan sebab itu Tuhan datang kan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Jadi seperti itu kita harus melayani sesama kita kayak gitu. Terus menurut Bob gimana? Kalau cara saya membangun hubungan dengan Tuhan tuh, kami kan ada itu kayak di Islam ini lah ada jurnal itu. Ya di situ saya juga ada tulis misalkan setiap pagi baca Alkitab atau setelah harus bangun pagi berdoa kayak gitu. Jadi situ saya berusaha untuk melakukan itu seperti aktivitas yang sudah saya rencanakan di jurnal itu. Cuma kadang-kadang ya begitulah, tidak pernah full. Jadi ada cara-cara kayak gitu. Itu juga menjadi yang tadi tantangan kayak gitu untuk teman kayak gitu. Jadi cara sepertinya dengan jurnal itu. Terus juga di situ kan disediakan itu yang baca kitab sudah ditangkap seperti itu. Yang centang-centang. Itu juga yang membuatnya kami mau baca kitab kayak gitu, kayak membantu. Meskipun kadang ya bolong-bolong gitu. Berarti jurnal sangat membantu kamu untuk berhubungan dengan gitu. Iya, untuk itu yang baca kitab. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa sedikit sharing dari kami, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Iya, kalau ada komen silakan di komen di bawah. Jika
kata-kata yang kurang memuaskan kami minta.